Halo semuanya, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa malam ini di seri Cinta ke-36 bersama Bro Jeffrey. Kita akan seru nih ngobrol-ngobrol sama Bro Jeffrey yang mengambil tema membuat sembahyang cheat gue menjadi bermanfaat. Karena beliau ini sudah lama menjadi pandita, jadi seringkali diminta untuk sembahyang-sembahyang seperti ini. Jadi ini adalah akan sangat seru dan bermanfaat buat orang-orang yang kurang mengerti, misalnya apa sih arti sembahyang patidana atau hari bulan ketujuh, bulan ketujuh di bulan lunar, tahun lunar gitu ya. Tahunnya tahun biasa tapi bulannya bulan lunar. Nah, beliau ini sudah 2 kali ya mengisi seri cinta, 3 kali bahkan waktu membahas function itu juga ada 2 episode ya. Selamat malam semuanya yang baru bergabung. Saya masih menunggu kehadiran Bro Jeffrey yang akan membahas. Nah, ini dia Bro Jeffrey sudah masuk. Langsung saya menarik, dan kita akan membicarakan tentang sembahyang patidana atau sembahyang cheat gue di bulan ke-7. Kemarin tuh tanggal pertama di bulan ke-7. Jadi kita udah sempat fangseng bersama-sama. Selamat malam Bro Jeffrey. Ya, selamat malam. Sekihotu Namo Buddhaya Mitoko. Selamat malam, Namo Buddhaya. Iya. Gimana Bro? Sehat kan ya Bro? Sehat walafiat sis. Sehat dulu. Seneng loh kita kemarin habis function bareng-bareng. Dan semuanya jadi ikut bahagia dan ikut sehat. Oke Bro Jeffrey. Bro Jeffrey kan malam ini mau mengangkat topik tentang keluar. Oke, sebentar. Jadi Bro Jeffrey-nya sempat keluar, bentar lagi kita undang, ini dia. Oke. Saya ada Hai Bro. Ada kendala sedikit ini di layar. Oh. Oke. Nantilah dia keluar dulu, nanti masuk lagi. That's okay. Jadi kan banyak orang tidak mengerti bagaimana sembahyang pelimpahan jasa, misalnya apa yang harus dilakukan untuk orang yang sakit, apa yang harus dilakukan kalau kita sembahyang leluhur yang sudah meninggal. Karena kalau kita baca dari Sigalowada Sutta, ini adalah tugas dan kewajiban kita sebagai anak untuk sembahyang kepada leluhur. Dan leluhur ini secara umum kita sembahyang itu di bulan 3 dan bulan ke-7. Jadi bulan ketiga itu pas cengbeng gitu ya, Tom Sweeping, dan sekarang ini adalah masuk bulan 7. Oke Bro Jeffrey, gimana, sudah bisa mulai? Saya punya kendala, nggak bisa menghilangkan ininya nih. Oh, keluar lagi. Nggak apa-apa deh, nanti sebentar lagi. Karena bingung kali. Waktu itu sudah beberapa kali ya kita membahas, 2 kali membahas function. Dan beliau ini seorang pandita dari Majelis Budayana Indonesia. Beliau sudah selain. Oke, sudah bisa Bro? Sudah bisa. Tadi udah keluar dulu. Oke deh. Silakan Bro, mau membicarakan topik sembahyang cheat gue menjadi bermanfaat bulan 7 nih, patidana nih. Waktunya kita sebagai anak hukum gitu ya, mendoakan keluarga kita, leluhur kita
gitu di bulan 7 ini. Silakan Bro Jeffrey. Oke. Eh, Sepertinya berputar lagi nih. Oke. Oke, jadi kemarin waktu saya sharing dhamma, saya lanjutkan dulu sambil menunggu Bro Jeffrey kembali dengan ininya, dengan koneksinya. Kemarin lagi saya sharing dhamma tentang membicarakan tugas kewajiban sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai orang tua, dan ternyata yang mulia guru agung kita sudah membicarakan tentang tugas dan kewajiban ini di dalam Sigalwada Sutta sekitar hampir 2.600 tahun yang lalu dan masih berlaku sampai sekarang. Jadi oke, mudah-mudahan sekarang oke. Iya. Jadi saya lagi cerita kemarin saya sharing dhamma tentang sebagian tentang Sigalwada Sutta, Bro. Ya. Di mana kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendoakan para leluhur. Oke, silakan Bro Jeffrey. Oke. Sembayang cit gue di dalam Theravada dikenal dengan tradisi Patidana. Dalam Mahayana lebih dikenal dengan Ulambana. Ya, betul. Oke. Ulambana sendiri. Bentar ya. Oke. Ulambana sendiri adalah menolong. Kedengeran kok, Bro. Menolong yang digantung terbalik. Jadi orang-orang Tionghoa yang hit gue atau Chie Pan ini itu berdasarkan kisah Mulien Chiu. Mulien adalah yang Arya Mogalana. Jadi Mulien Chiu berarti yang Arya Mogalana ada di alam neraka. Ada mamanya yang Mulia Mogalana ya, Bro ya. Ada sebagian buku yang menulis ibunda beliau terlahir di alam neraka, tetapi ada yang menulis ibunda beliau terlahir di alam peta, di alam hantaran. Jadi kisahnya saat itu ketika masa puasa yang Arya Mogalana bermeditasi. Pada saat bermeditasi, beliau teringat dengan almarhum ibunya yang telah meninggal dunia. Ketika yang Arya Mogalana masih menjadi layperson, umat awam, belum menjadi biku. Nah, dalam meditasi beliau teringat akan ibunya, lalu beliau dengan kekuatan batinnya, karena yang Arya Mogalana adalah murid dari Buddha yang paling terkenal kekuatan batinnya. Beliau mencari di mana ibunda beliau ada, dan pada saat beliau mencari, ibundanya datang. Ibundanya datang dengan sosok hantu yang perutnya besar dan tenggorokannya kecil sekali. Jadi kalau perutnya besar, tenggorokannya kecil berarti perutnya besar berarti mau makannya banyak, tenggorokannya kecil. Bro, sebentar Bro. Suaranya Bro katanya bergema, tapi di saya sih bagus ya. Bergema ya? Udah ada beberapa komentar suaranya Bro Jeffrey menggema. Oke. Mungkin kurang dekat kali ya. Coba ya. Nah. Kalau gini, kalau di saya sih jelas terus dari tadi. Cuman agak sedikit kecil. Nah, kalau saya oke, boleh minta komentar dari Bro dan Sis. Oke, coba saya pakai wireless ya. Oke, silakan Bro.
Oh iya, katanya kurang jelas. Oke, sekarang bagaimana? Ah, bagus. Sekarang sudah lebih bagus dari yang tadi. Oke, oke. Ada kendala ini. Sip. Jadi, oke, waktu di-cut sampai mana tadi? Tadi waktu beliau meditasi, ibundanya Oh datang ya, dalam bentuk peta hantu. ya, ibundanya datang dalam bentuk peta. Eh, Peta berarti hantu, masih bergema katanya. Ada yang Bagus bilang, kok, udah oke bro. oke. Jadi ibundanya datang dalam wujud sesosok peta dengan perut yang besar dan tenggorokan yang kecil. Oh, Beliau minta tolong kepada anaknya yang Arya Moggallana. mhm. Lalu dengan kekuatan batinnya, yang Arya Moggallana menciptakan makanan, nasi, makanan, dan air untuk diberikan kepada ibunya. Lalu ibunya mengambil dan memakannya cepat-cepat. Takut direbut oleh makhluk-makhluk peta yang lainnya. Iya, iya, iya. Ada Ya. yang bilang masih bergema, ada yang bilang bagus. Oke, Tapi sudah jelas nih saya, harus ada lanjut bro. ya lanjut ya. Jadi ibunda dari yang Arya Moggallana buru-buru mengambil makanannya, takut direbut oleh peta yang lainnya. Tapi setiap kali makanan itu mau dimakan, dari dalam mulutnya keluar api membakar makanan itu, sehingga Jadi makanannya nggak bisa berubah menjadi arang. Oh, Yang Arya Moggallana mencoba kembali, tetapi selalu gagal, dan gagal. Akhirnya, beliau menghadap kepada guru Buddha dan bertanya, bagaimana caranya agar beliau bisa menolong almarhum ibunya yang telah begitu menderita. Lalu, Sang Buddha mengatakan, wahai Moggallana, muridku, kamu harus minta tolong kepada anggota-anggota sangga yang lainnya untuk mendoakan ibu kamu. Dan kamu pun harus memberikan persembahan kepada mereka. Jadi walaupun sebagian besar anggota sangga adalah adik dari yang Arya Moggallana, tetapi yang Arya Moggallana tetap harus memberikan persembahan. Jadi yang Arya Moggallana memberikan dana makanan kepada para biku, dan setelah itu mereka mendoakan almarhum yang Arya, mama yang Arya Moggallana. Selesai dilakukan pelimpahan jasa, seketika dengan kekuatan idinya, yang Arya Moggallana melihat ibunya sudah tidak lagi menderita, wajahnya berseri-seri dan berpakaian bagus. Nah, sejak saat itulah orang-orang Tionghoa melakukan sembahyang Chiepan. Ya. Kalau di dalam Mahayana, ini bisa dilihat dalam Ulambana Patra Sutra. Ulambana Patra Sutra hanya ada di dalam kanon China. Tidak ada di dalam kanon Pali. Oke. Oke. Nah, itulah cikal bakal dari pelimpahan jasa. Kalau di Theravada bukannya ada Tirokuda Sutta, bro? Betul. Di dalam Theravada ada Tirokuda Sutta. Tirokuda Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha kepada yang Arya Raja Bimbisara. Saat itu kebenaran Sang Buddha dengan para muridnya, para biku,
melewati kerajaan Raja Bimbisara. Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha dan para biku untuk tinggal di istana dan menerima persembahan. Buddha menerima undangannya, lalu diberikanlah dana makan siang kepada Buddha dan para anggota sangga. Raja Bimbisara begitu senang karena bisa berdana kepada seorang Buddha dan kepada anggota-anggota sangga. Tapi pada malam harinya, Raja Bimbisara tidak bisa tidur. Dia gelisah. Seharusnya, seseorang yang selesai berdana, harusnya dia happy dong, gembira. Betul. Tapi Iya. tidak Iya. dengan Raja Bimbisara. Dia gelisah dan di malam hari itu angin bertiup kencang. Angin bertiup kencang dan jendela dari kamar Raja Bimbisara sampai tergoyang-goyang. Raja Bimbisara tidak bisa tidur dan esok harinya beliau menjumpai Sang Buddha dan menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya semalam. Sang Buddha tersenyum. Sang Buddha hanya bilang, karena leluhur kamu yang telah terlahir sebagai peta dalam jumlah mahakalpa yang tidak terhitung. Karena leluhur Raja Bimbisara pernah mengkorupsi jatah makanan Buddha Pusa dan para muridnya, itu Buddha-Buddha yang lampau. Sejak saat itu mereka terlahir sebagai peta dan terus tidak pernah berhenti. Sampai satu kali, Lama sekali ya waktunya ya bro ya. terhitung. Itu ya. Sampai salah satu, sama Sang Buddha yang ke-27 saat itu, sama Sang Buddha Gautama ada yang ke-28, mengatakan, nanti di zaman Buddha Gautama, ada keturunan kamu yang menjadi seorang raja, dan dialah yang bisa membebaskan kalian dari penderitaan ini. Maka ketika Raja Bimbisara berdana kepada Buddha dan para anggota sangga, tetapi dia tidak melakukan pelimpahan jasa, leluhurnya marah, sehingga membuat angin kencang. Oke, jadi kata Sang Buddha, Baginda harus melakukan persembahan kembali dan melakukan pelimpahan jasa. Jadi siang hari itu Raja Bimbisara berdana kembali kepada Buddha dan para anggota sangga. Setelah itu dilakukanlah 2 pelimpahan jasa. Sang Buddha memimpin beserta para anggota sangga. Dan apa yang terjadi? Semua leluhur dari Raja Bimbisara ketika mati dan terlahir kembali di alam dewa. Nah, inilah kekuatan dari pelimpahan jasa. Ya, Nah, betul. cuma saya mau mengingatkan ini kepada audiens. Saya lihat ada 41 orang. Pelimpahan jasa kepada leluhur bukan hanya dilakukan pada bulan 7 Imlek, Setuju. tetapi dilakukan anytime. Setiap saat, setiap hari. Contoh, kemarin kita ada function kan, Sisbrand, di Danau Toho. Ya, Setelah betul. selesai function, saya meminta teman-teman semua untuk berdoa, untuk melakukan pelimpahan jasa. Saya lakukan pelimpahan jasa Ya, betul. untuk semua leluhur saya yang telah meninggal dunia. Mhm, Ya, betul. Itu bagus banget tuh bro. Jadi kami diingatkan kan setiap kalau misalnya bro yang memimpin. Tapi kalau kami tidak diingatkan kan kita jadi lupa ya. ya. Nah kemarin karena diingatkan kita jadi ingat. Nah pelimpahan jasa buat para leluhur, keluarga, teman-teman yang sudah
pindah alam itu supaya mereka ikut bahagia gitu. Dan kalau mereka bahagia jadi dewa. Betul itu. Iya, bisa jadi dewa, bisa. Minimal jadi manusia lah dalam keadaan baik ya bro. Betul. Saya punya kisah unik sis, true story. Oke. Kalau saya diundang dalam IG Live, contoh saya banyak contoh-contoh nyata. Kalau contoh nyata, banget, bro. saya mengalami, jadi benar-benar live gitu ya. Bukan katanya. Iya. Sekitar kurang lebih 34 tahun yang lalu, saya masih seorang pemuda yang masih lumayan belum gembrot ya, masih ganteng. Umur baru 25 tahun. Saya sudah mengerti Dharma, tapi belum menjadi pandita. Saat itu, ketika saya pulang mengajar, dulu saya adalah guru bahasa Inggris. Ketika saya pulang mengajar, ada tetangga saya yang tinggalnya kurang lebih 500 meter dari rumah saya. Dia datang ke rumah saya dan minta tolong. Dia bilang, bro, saya mau minta tolong. Apa? Dia adalah orang Bangka. Istrinya punya mama, jadi berarti mama mertua dari teman saya, baru saja meninggal. Dalam usia yang relatif sangat muda. Umurnya sekitar 50. Dan kalau orang Chinese, itu paling pantang kalau meninggal pada usia muda, dipakaikan baju merah. Kalau dalam Chinese tradition, merah berarti happiness. Ya. Tapi kalau itu kalau merah udah di atas kepala 7 katanya ya bro ya. Kalau sudah sepuh, dipakaikan merah nggak apa-apa katanya. Nah, dia usia 50 meninggal, dipakaikan baju merah. Mungkin karena anak-anaknya juga masih muda dan tidak mengerti. Dan apa yang terjadi? Saat itu almarhumah tinggal dengan salah satu putrinya. Putrinya yang sudah menikah. 3 hari setelah si mama meninggal, itu putrinya diteror oleh makhluk peta yang berpakaian merah dan berbentuk mamanya. Dia ke kamar mandi, di kamar mandi muncul sosok itu. Dia masuk ke kamarnya, di kamarnya muncul sosok itu. Lalu dia pindah ke lantai 2 tidurnya. Di lantai 2 pun dia melihat sosok mamanya. Sampai dia nggak berani tidur di rumahnya. Dia pindah ke hotel, dan di hotel pun dia mengalami hal yang sama. Lalu akhirnya apa yang terjadi sih? Si wanita itu kabur ke Jakarta. Dia datang ke rumah adiknya, yang mana suaminya adalah teman saya. Dia tetap diteror. Mamanya di mana-mana muncul. Lalu akhirnya adiknya, jadi teman saya punya istri, pergi ke orang pintar, disuruh, katanya suruh sembayangin mamanya, disuruh dibacakan doa. Nah, teman saya nih, Buddhisnya kan Buddhis KTP, nggak ngerti. Dia ingat, dia punya teman nih, si Jeffrey nih, aktivis wihara. Umur 25 tahun tuh. Dia datang ke rumah saya, minta tolong. Oke, baik, saya bilang. Karena dia kan di rumah tidak punya altar. Saya bilang, kamu beli buah, beli beberapa jenis buah, kita sembayang ke kelenteng Tecong Ong.
di petak 9. Tecong di Cangwang Pusa, di Tigarba. Dari rumah teman saya ke kelenteng Tecong Ong itu paling 120 meter. Jadi di arah petak 9, Chinatown. Iya. Akhirnya dibawa beberapa jenis buah. Saya bilang, bawa kue yang mama kamu suka. Selama hidup suka makan apa? Buat persembahan. Terus dia bawa apa? Koper-koperan banyak. Karena kalau orang yang sembahyang masih kuat dengan tradisi, mau bawa begituan kan? Saya tidak melarang. Sebagai seorang Buddhis, kita harus punya panya. Kita harus punya wisdom. Kita tidak bisa melarang orang yang mau sembahyang dengan membawa itu. No. Kita harus bertoleransi. Bahkan saya pernah ditanya ketika saya berceramah di wihara offline sebelum pandemi. Ada umat yang bertanya, Romo, saya sudah mengerti Dharma. Tapi kalau orang tua saya meninggal, dan kakak-kakak saya yang belum mengerti Dharma, ingin membeli rumah-rumahan, apakah saya harus melarang mereka? Saya bilang no. No. Betul. Buddhism mengajarkan panya. Iya. Ya. Kalau saudara kamu belum mengerti Dharma, it's okay. Walaupun kita tahu manfaatnya tidak ada. Tapi cobalah untuk hidup harmonis dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita pada saat orang tua sedang meninggal. Jadi tidak perlu ada quarrel, keributan. Ya. Jadi ketika teman saya suruh bawa buah, beberapa jenis, bawa kue-kue yang mamanya suka semasa hidup, dan dia bawa 3 koper kali. Saya diam saja, it's okay. Lalu saya bawa buku Parita, saya baca Parita. Saya pimpin, suruh mereka ikut. Setelah selesai, lalu mereka membakar kopernya, dan saya suruh mereka mendanakan semua kue-kue dan buah-buahan itu untuk para pengemis yang berada di kelenteng petak 9. Di depan Cingteng itu banyak sekali pengemis. Lalu saya ajarkan pelimpahan jasa. Nah, itu dia saya katakan, pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya telah melakukan sedikit kebajikan dengan berdana buah-buahan dan kue-kue kepada para pengemis di petak 9. Semoga almarhum mama saya yang bernama XYZ turut berbahagia di alam sana. Lalu saya tutup dengan Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, sadu, sadu, sadu. Selesai. Dan apa yang terjadi, sis? Sejak dilakukan pelimpahan jasa, mamanya tidak pernah muncul lagi. Tidak pernah muncul lagi. Setelah 3 hari mamanya tidak pernah muncul, dia mau pulang. Dia minta buku Parita dari saya. Yang kecil. Boleh saya minta satu? Silakan. Terus dia bilang, saya nggak bisa baca dengan irama. Bagaimana ya? Karena dulu kan belum secanggih ini. Sekarang bisa kita rekam. Dengan handphone kan suara kita kan. Jadi saya katakan, kamu baca saja tanpa irama. Yang penting, kamu baca dengan memakai hati kamu. Ya. Akhirnya orang itu pulang ke Bangka, dan sampai hari ini mamanya tidak pernah menteror dia lagi. Itulah kekuatan dari pelimpahan jasa. Iya. Walaupun itu bukan bulan 7 ya bro ya. Bukan bulan 7.
Bahkan sis, saya pernah punya pengalaman sendiri nih. Ini pengalaman saya sendiri. Saat itu saya usia 48 tahun, 11 tahun yang lalu. Saya melihat seekor sapi disembelih di samping kelurahan di kompleks saya. Begitu saya melihat, aduh saya nggak tahan, saya tutup mata, lalu saya melafalkan Om Mani Padme Hum, terus berulang-ulang, mungkin ada 5 menit, sambil menutup mata, saya melakukan pelimpahan jasa. Saya katakan, semoga jasa kebajikan yang telah saya perbuat pada hari ini melimpah kepada kalian para sapi yang baru saja disembelih. Semoga kalian berbahagia. Semoga kalian dapat terlahir di alam bahagia. Saya masih tutup mata. Saya tidak mau buka. Saya balik badan. Saya menuju ke motor. Begitu saya naik motor karena hanya 500 meter dari rumah. Dan saya berjanji kepada diri saya tidak pernah akan mau melihat sapi disembelih lagi. Dan apa yang terjadi sis malam harinya? Ketika saya tidur, sekitar jam 3 kali. Saya tidur, tiba-tiba di ujung kaki saya berdiri sesosok makhluk wanita berbaju putih, apa jadi dress apa gaun ya, bergaun putih. Cuman sayang, saya tidak bisa melihat wajahnya. Kenapa? Rambutnya panjang dan terbalik, menutupi wajahnya. Dan dia berdiri dengan rambut yang menutupi wajahnya. Dia bilang, terima kasih, Anda telah mendoakan saya. Lalu hilang. Jadi kebenaran di kamar saya ada jendela, hilang melalui jendela. Saya terbangun, saya kejar. Ya, paling tidak saya mau berkenalan lah, minta nomor WhatsApp-nya gitu kan. Pujre bener-bener nggak pakai WA bro, zaman dulu nggak pakai WA ya. BBM sis, BBM udah ada kayaknya. BBM. Jadi langsung lenyap dan ya saya tahu di situ kekuatan dari pelimpahan jasa ini luar biasa. Apalagi orang yang melakukan pelimpahan jasa dengan tulus. Dari hati sanubari yang paling dalam. Iya, betul. Iya, benar banget itu. Terus tadi cerita tentang itu, bro, di Ulambana Sutra. Ulambana Patra itu belum selesai, bro. Iya. Ya, Ulambana Sutra. Cerita tentang Ya, itu tentang Mulyan. Iya, Mulyan itu adalah yang Arya Moggallana, yang dalam meditasinya beliau ingin tahu keberadaan almarhum mamanya, dan beliau melacak dan bertemu. Terus akhirnya setelah para biku beliau yang Mulia Moggallana berdana makanan itu, akhirnya ibunya bisa lahir kembali ya, bro. Ibunya, iya, itu kekuatan dari pelimpahan jasa. Ya. Jadi karena kita nggak pernah tahu ya, bro, leluhur kita, orang tua kita, keluarga yang sudah meninggal itu ada di alam mana. Betul. Jadi memang sebaiknya kita pelimpahan jasa untuk mereka ya, bro ya. Iya. Makanya sering sekali kalau setelah function, saya melakukan aktivitas function bisa 3, 4, sampai 5 kali sebulan sih. Wow. Kalau bukan cuma cai capgo ya, bro ya? Cai capgo untuk pribadi sendiri. Oke. Cai capgo untuk pribadi sendiri, istri,
dan 3 anak saya. Aha. Tapi ada beberapa teman dekat yang tahu aktivitas saya kalau cecap gue pagi ada function. Mereka WhatsApp nitip. Ikut. Iya, bahkan ada yang dari Medan, sis. Oh ya, Dari wow. Medan. Waduh, Nah, luar biasa. kalau cecap gue khusus untuk pribadi saya. Tapi kalau hari yang lain, teman-teman minta tolong sama saya. Apalagi zaman COVID, yang orang tuanya sudah saturasinya tinggal 40, 50. Romo minta tolong katanya. Boleh? Apa? Saya bilang. Papa saya saturasinya lagi drop banget. Saya mau function. Ada yang bisa ikutan, mau datang, tapi ada yang tidak bisa ikutan. Karena papanya ada di rumah sakit di Jawa Tengah, dan dia harus ke Jawa Tengah. Dan saya bantu, sis. Dan saya bantu. Bahkan ada beberapa yang saya bantu dalam meditasi. Saya kirimkan energi Brahma Wihara kepada mereka. Saya punya kebiasaan, kalau saya mau bantu orang, minimal harus 7 hari. 7 kali. Jadi, dalam meditasi saya pancarkan energi Brahma Wihara. Ya, so far hasilnya sih bagus ya. Selama betul. Orang-orang yang minta tolong kepada saya untuk difungsenin, lalu saya bantu dengan energi Brahma Wihara, mostly sih hidup semua. Iya, termasuk papa mertua saya loh bro. Papanya Scott, ingat yang waktu itu kita function bareng Bro Jeffrey yang saya bilang minta tolong? Itu sudah masuk ICU dan nafasnya udah ngap-ngapan, dia jalan 5 langkah sudah harus berhenti. Sekarang sudah oke, sudah bisa nyetir sendiri kemana-mana. 86 tahun. Luar biasa. Jadi makanya luar biasa kanannya ini. Luar biasa. Ya. Berkah kebajikannya. Ya masih sehat itu, udah sehat lah. Ya memang tidak 100% pulih ya. Tetapi at least beliau itu bisa hidup mandiri lagi. Dan juga sakitnya saya ini sembuh jadinya. Amitofo. Dengan banyak bantuan sana sini. Amitofo. Yang sakit itu, yang perut saya nempel itu khususnya sembuh total. Oh ya? Ini bantuan dari Jeffrey, dari Bro Har dan tim Omega. Saya meditasi, tim Asmin meditasi, ini sembuh bro. Amitofo. Sudah tidak sakit, tidak keras, udah normal aja biasa. Amitofo. Iya. Ya. Makanya luar biasa. Ini banyak yang komentar suaranya bronya echo, tetapi suara di saya ini jelas bro. Jadi not worry, karena yang penting itu kan nanti rekamannya ya bisa didengar kembali. Jelas di saya ini jelas, jadi nggak usah khawatir. Silakan lanjut bro. Ya, di sini kebenaran ada 2 teman saya, yang satu teman sekolah yang mamanya baru meninggal karena COVID. Oh oke. Terus ada satu lagi yang papanya baru meninggal karena COVID. Nah, saya ada bilang sama mereka, Amiasia, saya juga sangat berterima kasih bagi batu beresep ke function. Oke. Amia. Oh, ini orang Lampung nih sepertinya. Orang Lampung. Oh, Amiasia. Ya. Wow. Jadi, ini lama-lama begini bisa seluruh Indonesia nih, oh bro. ya, pasti. Jadi gini, saya katakan kepada 2 teman saya, karena kadang-kadang orang kan kurang mengerti. Jadi saya bilang, pelimpahan jasa terbaik bagi keluarga kita yang meninggal adalah di 49 hari pertama.
Ya, Setuju. karena gini, kalau versi Mahayana, Mahayana memang agak sedikit berbeda dengan versi Theravada. Dalam versi Mahayana, seseorang baru lahir kembali setelah 49 hari. Kalau dalam tradisi Theravada, begitu seseorang meninggal langsung. Ya. Makanya kalau di Mahayana itu ada sembahyang Ichi, Alchi gitu ya. Ya. 17, 27 itu kami lakukan untuk almarhum papa meninggal. Karena mama saya sembahyang Mahayana dan itu it's okay. Sama persis seperti yang Bro Jeffrey bilang. Jadi waktu papa meninggal, mereka keluarga memutuskan untuk bakar rumah, pakai koper-koperan dan lain sebagainya. Saya ikutin. Mau apapun yang dilakukan silakan. Jadi ya itulah kebijaksanaan kita kan. Memang kita tidak mau menjadi satu hal yang nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Ya. Jadi jalankan aja apa yang mereka inginkan. Betul. Nah bro, ada pertanyaan. Bagaimana cara function yang tidak direncanakan dari Sis Ailing Cheng? Oke. Function yang tidak direncanakan, kalau Anda pergi ke pasar, ini ibu-ibu lebih punya kesempatan nih daripada bapak-bapak. Ketika Anda pergi ke pasar dan Anda melihat, katakan begitu Anda lewat tukang lele, ibu-ibu sudah pada beli. Dan sisanya masih ada mungkin sekian puluh ekor. Nah, itu adalah kesempatan terbaik untuk Anda untuk borong semuanya dan difungsikan. Saya pernah ngalamin gini sih. Satu kali, ini waktu Capgo atau Cait saya lupa. Berarti function pribadi saya. Saya datang ke pasar di dekat rumah saya. Pasar kecil. Dan pembelinya mostly adalah orang-orang pribumi. Jadi tukang lelenya pun nggak banyak stoknya, paling 20 kilo, 25 kilo gitu. Pagi-pagi saya datang, saya borong semuanya. Begitu saya borong semuanya tuh lele kan murah, cuma 25.000. Iya. Di sampingnya ada 2 ekor ikan gabus sih. Hidup. Kalau ikan gabus dijual dalam keadaan hidup, mati nggak ada orang mau beli. Karena konon katanya ikan gabus itu untuk obat, tapi harus hidup. Oh, iya. Jadi begitu saya lihat ikan gabus itu, seolah-olah nih, saya mendengar suara si gabus itu ngomong sama saya. Padahal nggak ya, ini seolah-olah. Bro, kamu selamatkan lele. Kok saya nggak diselamatkan? Pilih kasih lu, bro. Nah, jadi sekalian ya, bro. Katanya, Bang, gabus berapa? Gabus mahal sih. Gabus sekilo di tempat saya 70.000. Oh, oke. Berapa banyak sekilo itu? Tergantung besarnya. Oh. Kalau dia besar sekali ya 2. Kalau dia agak kecilan bisa 4. Akhirnya 2. Udah saya borong. Mungkin ada setengah kilo lebih lah. Karena saya pikir unfair. Kalau saya menyelamatkan semua lele yang ada di dalam akuarium dia, tapi ikan gabus 2 ekor yang ada di bak, saya tidak beli. Saya pikir saya tidak bijak. Jadi saya beli sekalian. Ya. Sadu. Wah, happy dah mereka. Habis itu si lelenya langsung bilang sih sama saya, Bro Jeffrey, ban kamsia katanya. Wow, luar biasa. Nih bro, ada pertanyaan lagi dari Sis Ailing lagi. Apakah pahalanya berkurang jika function udah terencana? Apakah pahalanya berkurang jika function sudah terencana? Tidak. Dan ingat, Sis Ailing, dalam filosofi Mahayana, dalam filsafat Mahayana,
itu ada tertulis sesuatu yang disebut dana sesungguhnya bukanlah dana. Jadi dalam melakukan dana apapun, jangan pernah berpikir seberapa besar dana yang sudah saya lakukan. Ya, setuju. Orang-orang yang minta tolong sama saya function bukan di Danau Tohosis, tapi dekat Green Lake, di jembatan, di samping flyover. Jadi dari rumah saya 15 menit lah. Kalau ke Toho dari rumah saya 50 menit. Ya. Oke. Saya sebatas hanya membantu. Tapi saya tidak ikut berdana function. Hanya sebatas membantu melepaskan, membaca parita, mendoakan untuk orang yang sakit. That's all. Tapi tetap dapat jasa lah. Saya tidak berpikir apakah saya berbuat kebajikan atau tidak. Yang penting saya sudah bisa menyelamatkan sekian ratus ekor lele dari kematian. Ya. Jadi satu hari, ini Sis Aileen. Saya lupa nama rajanya siapa ya. Saat itu, yang Arya Bodhidharma, salah satu Master Zen. Jadi, biksu, bukan Bodhidharma. Biksu Bodhidharma yang kita kenal dengan nama Tamo Chusa. Ya. Bahasa Hokkiannya Tatmo Chosu. Ya. Beliau hijrah dari India, datang ke Tiongkok. Beliaulah cikal bakal orang India. Beliaulah cikal bakal Zen Buddhism di China. Atau Chan. Kalau dalam bahasa Mandarin Chan kan. Dalam bahasa ini Zen. Oke, saat itu saya lupa nama rajanya siapa. Rajanya datang mengunjungi yang Master Bodhidharma. Beliau bilang, Master, saya telah mencetak puluhan ribu buku-buku Dharma. Dan saya telah membangun banyak sekali pagoda. Pagoda itu kalau kita umpamakan ya seperti wihara gitu ya. Lalu sang raja bertanya kepada yang Arya Bodhidharma, seberapa besar kebajikan yang telah saya buat? Yang Arya Bodhidharma, Master Bodhidharma tersenyum dan berkata, tidak ada sama sekali, Baginda. Ini filosofi yang sangat tinggi, Ya. Mungkin kalau yang baru belajar Buddhisme agak susah untuk mencernanya. Ya. Jadi kalau di dalam ajaran dari Sis Aileen lagi. Sis bro, artinya setiap kebaikan yang dilakukan tidak boleh mengharapkan imbalan apapun, betul. Nah ada pertanyaan nih bro dari We in Touch. Bagaimana cara function yang benar? Maaf saya bukan Buddhis tapi tertarik belajar Buddhis. That's okay, tidak ada masalah. Oke, ini saya nggak tahu bro atau sis nih, We in Touch. Iya. Function yang benar adalah menyelamatkan makhluk hidup dari kematian. Jadi kalau kita tidak membeli makhluk itu dipotong oleh si penjual atas orderan si pembeli. Contoh, yang dipotong ikan lele, ikan nila. Kemarin si Yuni minta tolong sama saya untuk function bagi cucunya yang sakit. Ikan nila. Saya cariin ketemu. Terus ikan apa lagi? Ikan gabus. Kemarin ada belut, ada labi-labi. Ikan gabus. Cuman ikan gabus agak sulit mencari
Kalau dalam jumlah banyak, agak langka. Ah, Belut, iya. belut, labi-labi. Ya. Jangkrik, Mhm. jangkrik pun kita bisa function. Jangkrik tidak dimakan oleh manusia, tetapi jangkrik dimakan oleh burung dan ikan-ikan ganas, seperti aligator, seperti ikan arwana. Ya, jadi ketika kita membeli jangkrik-jangkrik itu, kita melepasnya ke hutan, berarti dia terbebas dari kematian. Cuma masalahnya, untuk melepas jangkrik, tempatnya sulit. Karena kalau malam dia ribut sekali. Nah, Mesti di kebun. ya, Ya, saya Mas. anti sekali function burung sawah. Setuju. Kemarin, setelah function selesai, suami Sis Brenda, Bro Scott, samperin saya. Iya. Dia ngobrol Dia sama saya bertanya. lama, sampai mobil Grab datang, Sis Brenda panggil, Scott, Scott, gitu kan. Scott bertanya kepada saya, do you speak English? Saya bilang, of course. Saya bilang, I used to be an English teacher for 38 years. Dia tanya tentang belinya di mana hewan-hewan itu. Saya bilang di pasar. Saya jelaskan. Kalau saya tidak beli ikan lele, belut dan labi-labi ini, dan saya bebaskan di danau ini, mereka pasti mati. Iya. Entah hari ini atau besok. Dipotong oleh si penjual. Tapi karena saya beli, saya bebaskan mereka, mereka tidak Mereka mati. selamat. Iya. Langsung dia bilang, oh good, good. Dia bilang, I agree, katanya. Lalu dia bilang, di beberapa kelenteng, dia bilang, dia lihat burung-burung. Saya nggak setuju itu. Karena burung itu kan nggak ada dagingnya. Saya bilang, saya setuju banget dengan kamu. Saya adalah orang yang pantang untuk melepas burung. Kalau burung yang bisa dimakan, oke. Burung itu burung sawah. Iya. Dan lagi kita misahin mereka dari keluarga mereka. Mereka hanya bisa hidup di sawah. Ketika mereka dibawa ke kota dan dilepaskan, 2-3 hari mereka akan mati. Karena habitatnya Iya. berbeda. Betul. Dulu ada burung-burung kecil tuh bro yang suka di ini. Nah kita mama suka lepas depan rumah. Tapi pagi-pagi tuh mama kasih dia makan. Nanti mereka datang kasih beras. Gak apa-apa. Gak Jadi apa-apa. ya Itu kan bekas dana. mantan-mantan yang dilepas. Itu dana, Sis. Jadi Iya. kalau yang masih tinggal di daerah pinggiran, ya, katakan Cibubur sana, yang masih asri, yang masih banyak pohon, itu kalau pagi-pagi memang biasanya banyak datang burung. Dan kita bisa memberikan mereka beras untuk mereka makan. Ya. Nah ini ada komentar dari Sis Yuni Kanen, Bro Jeffrey atas bantuan functionnya. Ada pertanyaan dari Ami Asias, Bro. Maaf Bro Jeff, mau tanya apa benar sebaiknya kalau kita sudah function ikan lele? Umpamanya, lalu sebaiknya jangan makan ikan lele lagi. Oke. Selama Anda belum menjadi seorang vegetarian, Anda boleh makan lele. Tapi dengan syarat, Anda tidak Jangan tunduk. melakukan pembunuhan langsung. Yes. Contoh, saudara Anda pergi ke Balikpapan. Saya pernah ke sana diundang untuk blessing satu kafe sebelum pandemi. Begitu pulang, saya kasih oleh-oleh banyak. Salah satunya adalah lele yang sudah digoreng garing. Oh, oke. Dan saya bilang, bro, saya nggak makan lele. Bukan karena saya sering function lele loh, belum. Tidak. Itu kan lele bagi orang yang tidak vegetarian, selama dia tidak melakukan direct killing, pembunuhan langsung, it's okay. Cuma saya memang tidak mau makan ikan lele. Karena lele itu setahu saya sangat karsinogenik ya.
Ya, makannya juga jorok Ya, gitu ya. makanannya jorok. Makanya saya nggak mau makan. Lele, ikan mas, itu makannya jorok. Jadi sama bro, saya juga tidak makan setelah mengerti habitatnya mereka bagaimana. Nah ini ada pertanyaan atau komentar dari Rama Michelindo. Saya juga sangat berterima kasih kepada Romo Jeffrey atas kesempatan diizinkan berdana makanan dan fungsen. Kumte uliang kan en Romo. Oke, terus ada komentar lagi dari Sis Ivana. Kekuatan fungsen sangat terbukti. Pertanyaan dari Sis Kue Kim Lian nih. Bro Jeffrey mau tanya, kalau kita fungsen baca doa apa saja, terus kalau habis fungsen, sebentar, ini ditangkap sama orang yang mancing gimana? Cie-cie katanya. Oke. Waktu fungsen harus baca parita apa? Kalau Anda bisa baca parita, Anda boleh baca. Kalau Anda bisa nincing, Anda boleh baca. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak bisa baca parita, yang tidak bisa nienpo? Baca aja Om Mani Padme Hum. 5 menit, 10 Paling menit. gampang. Ya. Apalagi kalau dibacakannya dengan intonasi. Kan lebih enak. Iya, betul. Contoh gini, Sis. Suaranya Bro Jeffrey luar biasa loh. Suara saya bagus ya, Sis. Bagus, bergema, bergetar. Tapi lebih bagus. Teman-teman saya bilang suara, kalau saya nyanyi, Sis, dulu waktu belum pandemi, saya suka karaoke sama teman-teman saya. Dia bilang, bro, suara kamu bagus lu, bro. Saya bilang, tapi lebih bagus kalau saya tidak nyanyi. Tapi kalau bro baca doa itu bergetar tuh terasa gitu energinya. Jadi gini, Sis yang tadi tanya, kalau nggak bisa baca parita, nggak bisa nincing, baca saja seperti ini. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Kuan Seyin Pusa. Jadi, iya. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum 3 kali, Kuan Seyin Pusa 1 kali. Ini 1 set. Sis atau bro, saya nggak tahu yang tadi, bisa dibacakan 9 kali atau 27 kali, paling 5 menit, 10 menit. Setelah itu, lepas hewan yang mau dipangsen. Sebelum dilepas, doakan mereka. Ya. Kalau saya, doanya seperti ini. Seperti kemarin nih, saya melakukan fungsen dengan Sis Brenda dan banyak-banyak teman. Doanya, semoga kalian, para lele, belut, dan labi-labi, setelah kalian kembali ke habitat kalian, kalian dapat memperoleh kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan. Semoga di kehidupan yang akan datang, kalian dapat terlahir di alam bahagia dan berjodoh dengan Buddha Dharma. Sekaligus dapat mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga suatu hari nanti kalian dapat terbebaskan. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Sadu. Satu lagi untuk Sis and Bro. Ketika kita mengucapkan Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, ini disebut mantra 6 suku kata. Kekuatan dari mantra ini adalah pada kata yang pertama, kata Om. Jadi kata Om ini harus panjang dan ditekan. Yang 5 itu boleh cepat. Jadi kalau saya baca seperti ini.
Om Mani Padme Hum. Jadi Mani Padme Humnya boleh cepat, tapi omnya harus panjang dan kuat. Karena power dari mantra 6 suku kata ini ada di kata Om. Nah, jadi Bro, sebentar sis, barusan sis kan saya udah bilang sebetulnya ketika ada keluarga yang meninggal, pelimpahan jasa terbaik adalah di 49 hari pertama. Sis ada bilang ada 7 hari pertama kan, 7 hari kedua, 7 hari ketiga, ya. Jadi 28, 35, 42, 49. Oke, tapi yang terbaik adalah kita membaca parita atau nianqing, nianfo selama 49 hari berturut-turut, dan selama 49 hari kita melakukan pelimpahan jasa. That is the best. Ya. Jadi ketika apapun lah kebaikan yang bisa dilakukan, terus kita lakukan pelimpahan jasa ya bro ya. Ketika papa mertua saya meninggal, mama mertua saya meninggal, istri saya dan adik-adiknya melakukan ini selama 49 hari berturut-turut. Dan entah di hari keberapa, sebelum 49 hari, istri saya bermimpi didatangi papinya. Papinya minta sepatu. Kebenaran, almarhum papa mertua saya paling dekat dengan istri saya. Karena anak pertama. Dia bilang, Fong, minta sepatu dong. Papi gak ada sepatu. Lalu ketika dia bangun, dia bilang sama saya kan, saya bilang, kamu tahu ukuran sepatu papi kamu berapa? Tahu. Beli sepasang, lebih boleh. Kita ukuran itu. Danakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Segera setelah kamu berdana, lakukan pelimpahan jasa. Jangan menunggu setengah jam atau 1 jam. Karena pada menunggu setengah jam, 1 jam, kadang-kadang batin kita sudah terkontaminasi. Lupa. Sudah terkontaminasi, mungkin waktu lagi naik motor, naik mobil disalip, udah kesel. Betul. Bro, ini ada lagi nih bro. Kalau habis function ditangkap sama orang yang mancing, gimana katanya? Oke, itu bukan tanggung jawab kita, bro, sis. Itu sudah karma hewan itu. Tapi tentunya, kalau kita mau function, katakan kita lepas di sungai. Kita carilah sungai yang tidak ada orang yang mancing. Gitu. Terus, sungai itu tidak ada yang mancing. Kita lepas. Besok lusa, ada penduduk di sana yang karena kurang enak badan tidak kerja, tidak kantor. Dia pergi ke sungai, mancing. Dan hewan yang kita lepas tertangkap. Sudah karmanya lah. Iya, bukan salah kita. Iya, bukan salah kita lagi. Bro, jadi ada pertanyaan dari Sis Ailing lagi, apakah vegetarian juga salah satu wujud function? Ya, vegetarian adalah salah satu wujud function, betul. Jadi, bagi orang yang bisa bervegetarian setiap hari, berarti dia sudah melakukan function setiap hari. Good. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Sis Machen. Malam Romo, kalau function labi-labi tempatnya di mana yang baik ya? Terima kasih. Ya ingat sis, labi-labi itu adalah penyu air tawar. Penyu terdiri dari 2 jenis, air tawar dan air laut. Penyu air laut tidak diperjualbelikan, binatang yang dilindungi. Kalau kita jual ditangkap oleh polisi. Kalau penyu air tawar itu bisa dikonsumsi, bisa dikonsumsi. Karena dia air tawar, jangan dilepas di air payau, dia akan mati. Bisa dilepas di sungai atau di danau.
Kalau Ya. saya untuk function labi-labi, saya tempatnya di danau di Rukantoho, Pantai Indah Kapuk. 500 meter Di dari Jakarta. jalan Di elang laut. Jakarta. Ya, di Jakarta. Iya. Oke, wah, luar biasa nih Bro Jeffrey, ngobrol-ngobrolnya seru. Nanti kita mau bahas tema lainnya yang tadi Bro bilang mau bahas ya. Itu di sesi cinta mendatang. Karena ini sudah 1 jam lebih, di mana IGTV terbatas untuk size rekaman. Dengan menyesal saya harus selesaikan sesi cinta ke-36 malam ini. Dan kami berdua berterima kasih untuk yang hadir di dalam IG Live ataupun yang nanti mendengar rekamannya di YouTube atau di IGTV. Semoga bermanfaat bagi semua yang mendengarkan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan kami bersama-sama meminta maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah kami lakukan keliru. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak Kang Bro Jeffrey untuk semua informasi atau insight dan bantuan yang diberikan kepada yang membutuhkan. Semoga berbuah dalam bentuk kesehatan, kemakmuran, kebahagiaan, panjang umur untuk Bro Jeffrey dan seluruh keluarga. Salam untuk keluarga ya Bro Jeffrey. Ya, terima kasih sis. Jadi sama-sama Bro. Dan sesi cinta malam ini kita sudahi malam ini, dan seri cinta 16 Agustus Senin depan ke-37 akan dibawakan bersama-sama dengan Bro Yori Wanggulimala. Nah ini akan seru nih, salah satu meditator kami juga. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa Senin depan, kan Bro? Yuk, sama-sama. Dan sampai jumpa.